Kayaknya di depan mertua soalnya. Betul. Aduh, dibilang berat, itu berat Pak Robi. Oke. Mulai pemaksaan dulu gitu. Seperti apa? Halo, salam selfie teman-teman semua. Kali ini kita udah bersama rekan saya juga. Mungkin bisa dikenalkan dirinya Pak Yana. Pak Yana ini siapa dan sebagai apa di proyek ini? Ya. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mulya Supriyatna, biasa dipanggil Yana. Itu mungkin kalau dari artis itu panggilan panggung. Oh, panggilan panggung. Asli saya dari Cianjur. Ah. Saya di sini sebagai supervisor di PT CMP, Camenindo Mitra Perkasa. Oke. Yang bergerak di bidang kontraktor, baik itu baja ataupun sipil. Oke, jadi teman-teman kali ini kita bicara atau sharing dengan departemen yang berbeda. Pak Yana ini sebagai supervisor di sini. Oke, Pak Yana, mungkin sebelum kita ke pokok pembahasan, Pak Yana sebelumnya basicnya apa nih Pak Yana? Kebetulan saya tidak seperti rekan-rekan yang lain lulusan sipil, kuliah di mana gitu. Saya ini lulusan STM, ngambil jurusan mesin perkakas dulu. Sempat setelah keluar melewati dulu perusahaan-perusahaan otomotif. Habis itu saya ketemulah sama salah satu teman yang bekerja di bidang proyek. Dulu beliau sempat ngajak saya, pertama proyek saya di Bandung. Oke. Itu proyek apa Pak ya? Hotel Trans Ibis di Jalan Kertosono. Oke. Berarti kan Pak Yana bukan orang sipil dan memang agak sedikit berbeda ya dengan di sekolah. Gimana caranya Pak Yana bisa bisa mendalami pekerjaan Pak Yana, karena itu kan berbeda dengan apa yang Pak Yana pelajari. Itu awalnya gimana Pak Yana? Ada kesusahan nggak di sana? Awalnya memang saya sempat ragu dengan kemampuan saya sendiri ya, karena dari basic mesin ke proyek itu memang butuh waktu yang cukup untuk pelajari satu gambar, kedua metode, mungkin lapangan juga. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah begitu saya terjun ke lapangan, saya belum mulai baca gambar, lapangan, sampai sempat istilah kasarnya kalau nakal ya, ada gambar di kolom tiang itu saya ambil, saya bawa ke mes, saya pelajarin, terus lalu saya nanya ke rekan saya yang lebih senior tentang ini gambar apa, pasangannya seperti apa. Dari situlah saya mulai sering berjalannya waktu, terus berjalan, malam belajar, siangnya di lapangan gitu. Dan alhamdulillah ilmu untuk proyek saya dapatkan. Itu berapa lama Pak Yana? Pak Yana dari awal sampai Pak Yana bisa memahami pekerjaan Pak Yana itu sendiri? Kalau untuk awal-awal kebetulan saya belajar di finishing Pak. Finishing itu dulu saya mengawasi keramik, pasangan bata, restorasi kayak gitu. Setelah itu di salah satu perusahaan itu kami tidak lama, cuman 4 bulan. Habis itu PM saya pindah perusahaan, nah di situ saya diajak juga. Kebetulan dipindah itu tingkatnya agak tinggi juga nih, MK, manajemen konstruksi, pengawas kontraktor. Dari situ saya mulai belajar struktur. Mulai dari pembersihan, beton, begisting, 3 item itu saya geluti semua. Dan alhamdulillah di situ saya di PT yang MK ini cukup lama, 5 tahun. Alhamdulillah di situ saya mulai kebaca. Berarti 5 tahun Pak Yana mendalami pekerjaannya untuk mengetahui secara detail apa yang Pak Yana pelajari. Tantangan terberat Pak Yana, karena kan pasti dari kita
bukan orang sipil yang memang jauh berbeda dari pekerjaan kita, pasti kan ada keraguan-raguan dari pihak-pihak lainnya. Betul, betul, betul. Nah, untuk menanggapi hal-hal tersebut, tantangannya Pak Yana seperti apa untuk meyakinkan mereka? Oh, tentunya dengan pengalaman ya Pak. Pada saat saya di konsultan, kebetulan di kontraktor saya ada pengalaman sedikit. Pada saat mereka menanyakan, terutama kita mendalami gambar dulu Pak. Dari segi gambar kita udah menguasai, ilmu gambar kita sudah menguasai. Pada saat nanti mereka atau tim-tim lain ada yang berkonsultasi ke kita, akhirnya kita bisa jawab ke mereka satu persatu. Memang waktu itu dari konsultan itu kan mengawasi kontraktor 3 waktu itu saya, sipil, finishing, interior juga, belum ME-nya, mechanical elektrikal. Di situ kita mulai. Kalau di sepak bola itu seperti wasit lagi ya, MK itu. Kita harus dulukan yang ini, tahan dulu yang ini, perjalankan yang ini dan dulu. Jadi apa namanya, continue berjalan lewat gitu. Satu persatu kita lalu ya, meskipun susah ya, dalam arti apa namanya, ya sudahlah, sambil berjalan kita karena proyek baru lagi pasti belajar lagi, proyek baru pasti belajar lagi. Berarti tidak ada batasan Pak ya? Berarti setiap jenis dan setiap proyek itu pasti berbeda dan kita belajar lagi. Berarti kan ilmunya itu tidak apa namanya, tidak fix di situ aja Pak. Betul. Berarti Pak Yana belajar lagi dan belajar lagi. Pasti kan ada di mana proses-proses pekerjaan Pak Yana itu tidak sesuai dengan apa yang mungkin Pak Yana pelajari atau mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah pernah dilewatin Pak Yana. Pasti kan ada bentrokan tuh Pak. Nah, menangani itu Pak, menangani hal tersebut itu seperti apa? Bisa supaya pekerjaan Bapak tetap juga berjalan sesuai dengan mungkin gambar atau mungkin apa yang sudah ditetapkan oleh desain, itu seperti apa Bapak mengaturnya itu? Kalau untuk mengatur hal seperti itu, biasanya saya diajarkan sama pimpinan saya, panggil satu persatu Pak, dari tim kontraktor kayak semacam baik itu subkon, menkonnya, kita kumpulkan permasalahan ini seperti apa, baiknya bagaimana, mana yang harus didulukan. Kadang-kadang mereka, saya pengen duluan nih, misalkan harus seperti ini nih, finishing juga harus masuk misalkan ini. Sementara si ME ini kan mengikutin si finishing. Ada pekerjaan finishing yang merusak, pekerjaan ME yang merusak finishing. Itu di situ kadang-kadang memang suka apa namanya, di lapangan suka selalu bentrok. Di situ saya mulai belajar mendewasakan diri, menjadi pemimpin penengah untuk bagaimana supaya ini jalan dan ini juga bisa jalan. Akhirnya ya dengan cara berpikiran dewasa kita ya, mungkin ya, di lapangan kita bagaimana caranya mengatasi hal itu bisa perjalanan terus berjalan gitu. Mungkin ini teman-teman perbedaan apa yang teman-teman sudah beberapa video tonton, itu kita lebih banyak atau lebih fokus bicara tentang safety ini Pak. Dan ini Pak Yana sebagai supervisor di sini. Kalau boleh tahu Pak, di proyek kita ini Pak Yana menangani apa? Saya di sini menangani pengawasan baja. Jadi di video kita yang pertama mungkin teman-teman juga lihat di sana backgroundnya adalah jembatan steel baja. Pasti itu sangat sulit Pak, ya kan? Sangat sulit. Gimana caranya supaya ini, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah berjalan dengan lancar, sudah 6-6-nya naik. Gimana caranya Pak Yana supaya itu bisa berjalan dengan lancar dengan beberapa kendala yang ada, entah itu dari progresnya sendiri, dari construction, dari safety-nya, belum lagi di luar dari itu. Gimana Pak menanggapi hal-hal tersebut untuk sampai akhirnya kita bisa melaksanakan itu dengan aman sampai sekarang? Ya,
Pertama kita niat ya Pak, niat untuk bekerja meskipun kebetulan saya baru kali ini menangani proyek jembatan. Oke. Oke, itu satu. Yang kedua, niat saya belajar dalam arti belajar dengan berjalannya nih proyek di situ, mulai dari metode, mulai dari apa namanya safety-nya, mulai dari keamanan pekerjanya. Jadi belajar itu tidak mesti kita harus membaca buku, terus kita tidak harus apa namanya di sekolahan. Ternyata di lapangan pun belajar secara otodidak pun lebih bagus Pak. Oke. Dalam arti di sini alhamdulillah dengan niat saya bekerja ingin belajar dari konstruksi jembatan ini, dengan berjalannya sekarang sudah alhamdulillah girder yang 6-nya kita udah naik, kita dapat ilmu yang sangat berharga buat saya Pak. Oke. Metode jembatan ini. Jadi di sini kan juga Pak Yana nggak lepas berhubungan dengan yang baju merah. Betul. Berhubungan Seperti dengan Bapak. yang baju merah. Betul. Gimana Pak menanggapin itu? Apa Pak Yana merasa wah ini ribet atau kayaknya bakal susah atau bagaimana? Kalau untuk pekerja ya Pak, kalau untuk pekerja mungkin tanggapan mereka itu, waduh Pak ribet, harus pakai inilah, dadu harness lah, harus masang safety net lah, safety line atau apa segala macam. Karena memang sebetulnya seperti Bapak ini, Pak Robi ini, sayang sama pekerja, sayang sama kami. Kenapa Bapak ditugaskan untuk bukan ribet sebetulnya Pak, untuk meminimalis kecelakaan ya, amit-amit mudah-mudahan alhamdulillah sekarang lancar kita. Jadi ya mau nggak mau saya ke pekerja dari misalkan dari Bapak menyampaikan ke saya harus seperti ini, saya adakanlah mulai TBM Toolbox Meeting. Dalam Toolbox Meeting itu saya penyampaian dari safety-nya, dari metode kerja, dari pengarahan kerja, dari pengaturan untuk tim-tim gitu. Saya menyampaikan ke mereka bahwa si Bapak safety nanti, baik itu siapa aja yang ada di sini menegur Bapak, intinya mengingatkan bahwa mereka itu sayang sama Bapak dan tidak mau ada kecelakaan. Gitu. Saya menyampaikan secara baik-baik ke mereka dan alhamdulillah mereka bisa mengikuti dan bisa dipahamin ternyata Pak dari penyampaian itu. Berarti itu bukan berarti saya baju merah terus Pak Yana baik-baiknya. Iya. Benar. Kalau ya karena memang gini Pak, saya sendiri juga merasakan bahwa kadang ya mau itu dari teman-teman construction, dari pekerja sampai ke head levelnya juga pasti merasa wah apa sih ini gitu kan. Betul. Dan tidak mudah untuk meyakinkan itu sebenarnya. Betul. Mungkin agak sedikit jauh kita Pak, di luar dari apa yang sudah kita kerjakan beberapa bulan ini. Pak Yana datang ke sini jelas jauh. Tadi Pak Yana dari mana Pak? Cianjur. Cianjur ke Jawa Timur lumayan lama Pak, lumayan jauh lah ya. Butuh waktu beberapa jam, 12 jam. Dan ini sudah bulan keempat ya. Bulan keempat Pak Yana jauh dari keluarga dan anak. Gimana Pak Yana? Sebagai orang yang jauh dari keluarga, pressure kerja juga berat, ya kan? Terus belum lagi godaan yang lain. Nah, gimana caranya Pak Yana bisa menghandle itu tuh? Karena kalau kita kan laki-laki pasti semua sama. Ketika stres itu kan butuh rilis, betul ya kan? Nah, gimana caranya Pak Yana merilis itu? Dibilang berat Pak Robi. Tapi saya sampaikan ke istri saya, ke anak saya bahwa pekerjaan saya ini tidak gampang dan tidak bisa pulang setiap hari, bahkan tidak setiap minggu ya. Saya kasih pengertian ke mereka. Batasan pekerjaan 3 bulan, bisa cuti 1 minggu ya. Bahkan mungkin kalau di lapangan seperti ini kayak semacam kemarin tuh, kayaknya saya waktunya cuti tidak bisa pulang, saya sampaikan lagi, cuti itu bisa dimundurkan di bulan berikutnya.
Oke. Terus untuk menghandle keinginan kita, Iya, makanya kita oke. kan laki-laki yang Laki-laki normal, ya, betul Pak. normal. Mungkin saya perbanyak ibadah kali Pak. Oke. Perbanyak ibadah, mungkin terus pada saat ada rasa ingin Pak, segerakan ngobrol sama mereka, atau Oke. mungkin dari kesibukan saya, ya bikin baca gambar ya. Oke. Kita ke lapangan lah, Oke. atau apalah cari kesibukan Ya, lah Pak. jadi mengalihkan. Betul, ya, mengalihkan Pak, mengalihkan. Maaf ini, mungkin terserah Pak Yana mau dijawab atau enggak. Ya. Sebelum Pak Yana menikah, ini kan pasti orang rumah belum tahu Pak Yana kerja di proyek dengan beberapa kondisi tertentu, entah yang jarang pulang tadi atau segala macam. Gimana Pak Yana meyakinkan orang rumah atau mungkin mertua dulu? Ya. Karena kan bukan rahasia umum lagi. Kebanyakan orang-orang tua dulu itu kan mendambakan menantu yang kerjaannya mungkin di pemerintahan, PNS dan segala macam. Gimana Pak Yana meyakinkan itu supaya kok bisa dapat restu ya terutama ya, atau mulai pemaksaan dulu gitu, atau karena kan ya mau makan apa nih anak saya nih, betul kan? Kalau misalnya proyek sebulan 2 bulan gitu, 3 bulan gitu, gimana Pak Yana meyakinkan itu? Intinya gini Pak, sesuai dengan punya pengalaman kita pas ke belakang, kalau saat kita ketemu sama seseorang yang perempuan yang untuk menjadi istri ya, kan pada saat perkenalan itu saya berbicara jujur deh bahwa saya kerja di proyek, terus seperti ini, pulang akan jarang begini, lalu kami nanti bila nanti kita ada jodoh sampaikan ke ibu bapak mau seperti ini, dan tolong jangan ada pemikiran yang negatif gitu ya, karena tidak semua orang proyek nakal, terus tidak semua orang proyek yang perempuan menilainya ke kita laki-laki seperti ini, tergantung dari kita dan ya. Dari penyampaian kita ke calon istri mungkin pada saat dulu, terus ke mertua juga, bahwa mereka yakinkan kalau kita suami yang soleh. Setidaknya di depan mertua soleh. Aduh. Jadi mungkin bisa dikasih caranya Pak, karena kan banyak juga teman-teman kita yang di proyek juga udah lama dan mungkin udah cukup umurnya tapi masih belum dapat jodohnya. Mungkin ada trik-triknya gimana untuk teman-teman kita itu? Apakah jalanin aja nanti bakal ketemu atau bagaimana? Ada ininya. Kembalikan ke niat Pak. Pertama niat kita serius atau enggaknya ke perempuan itu, yang kedua kita bismillah sama Allah bahwa kita niat beribadah. Kata para ustadz para alim ulama itu menyampaikan nikah itu ibadah. Bekerja itu ibadah, menafkah itu ibadah. Nah, dengan niat kita ibadah, terus kita menyampaikan pekerjaan kita ke calon mertua atau ke istri, bisa diterima, insya Allah Pak. Terus yakinkan dalam hati kalau kita itu bisa dan pada saat di rumah tangga itu benar-benar ibadah dan benar-benar menyayangi anak cucu bapak nanti. Jadi itu teman-teman ya, kita di luar dari kesibukan kita itu ya inilah namanya sisi lain di dunia proyek, karena tidak semuanya orang proyek itu yang teman-teman bisa lihat, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak, tidak semuanya orang proyek itu kasar keras. Betul. Ada juga yang lembut kayak Pak Yana ini lembut. Jadi kita sedikit jauh lagi Pak. Kenapa tadi Pak Yana bilang Pak Yana bukan dari sivil, betul, ya kan? Jauh berbeda, dan tiba-tiba Bapak ada tawaran dan segala macam yang akhirnya Bapak tekunin yang sampai akhirnya sampai sekarang gitu. Apa motivasinya atau apa yang ngebuat Bapak kayaknya, karena kan berbeda nih dari sekolah Bapak di otomotif lah bisa dibilang ya, otomotif,
terus tiba-tiba 360 derajat ke proyek yang jauh berbeda dengan apa yang ini. Motivasinya apa, Pak? Apa ada iming-iming tertentu? Motivasinya kerja di proyek itu yang sangat berharga buat saya, satu ilmu, kedua pengalaman, Pak. Karena beberapa pekerjaan yang saya lewati dulu di pabrik, di perusahaan-perusahaan yang apa namanya, saya sempat dulu di toko juga. Ternyata monoton, Pak. Jadi kontrakan pekerjaan. Awalnya dulu saya menggeluti otomotif ya. Dulu salah satu pekerjaan bekerja di salah satu otomotif terbesar di Jakarta. Motor, pabrik motor dari Bandung sampai jadi. Setelah saya kenal sama seseorang, tiba-tiba saya bekerja di proyek. Nah, proyek ini ternyata asiknya apa, Pak? Satu, banyak ilmu, kedua banyak pengalaman, dan kita jalan-jalan digaji. Oke, jalan-jalan digaji. Kalau selama saya bekerja di proyek, belum kalau di luar Pulau Jawa, Pak. Paling jauh saya Blitar, Kediri ini, Cirebon, Bandung, Cikarang, Karawang, Jawa Barat kayak gitu. Alhamdulillah udah saya lewatin. Oh, di daerah ini ternyata seperti ini budayanya. Makanannya seperti ini, di Kediri ini makanan jajanan murah, terus orangnya juga ramah-ramah, terus apa namanya, dari segi biaya ekonomi pengeluarannya cukup sedikit juga. Di situ saya mulai, ya sudahlah, saya tidak akan apa namanya, kalau memang rezeki saya di proyek, saya akan benar-benar terus menjalani pekerjaan di proyek. Gitu, Pak. Berarti memang dari banyak ilmu, betul, ya kan, jalan-jalan dibayar, ya kan, terus banyak juga ketemu dengan orang, ya kan. Tapi kan apa waktu Bapak terjun ke dunia proyek, apa Bapak tahu resiko-resikonya yang ya tadi mungkin dia bakal jauh dari keluarga atau mungkin nanti akan susah pulang, karena kan kendalanya orang ngerantau itu kan ketika pulang, Pak. Karena tidak bisa sama dan tidak bisa langsung mau pulang gitu kan. Karena ada proses-proses. Itu apa udah terpikirkan bahwa itu saya bisa terima itu, atau ya udahlah jalanin aja nanti gimana? Sudah, Pak, sudah terpikirkan. Ternyata seperti ini. Berarti satu pemahaman yang harus lebih dalam lagi ke keluarga, terutama ke ibu ya, Pak, ke ibu, ke bapak. Yang penting saya komunikasi ke ibu bapak ada tiap hari, minta doa restunya, karena kita orang merantau, namanya di rantau kita nggak tahu, ketemu orang keras, lembut, halus, sopan. Jadi di sini kita menyesuaikan diri untuk menangkis rasa ingin pulang. Rasa ingin pulang setiap bulan ada, Pak. Ya, kangen anak istri atau kangen sama ibu bapak gitu. Itu hal yang wajar ya, Pak. Mungkin semua rekan-rekan juga di sini pasti hal itu ada. Tapi saya apa namanya? Saya pikirkan ya sudah. Yang penting saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan ibu bapak sehat, keluarga semua sehat, dan saya di sini berjalan, pekerjaan lancar, aman, istilahnya pada saat waktunya pulang ya sudah pulang. Gitu ya, sudah. Memang berat ya. Berat. Memang berat. Apalagi dengan beberapa kondisi di lapangan yang mungkin bisa mempengaruhi itu. Menambah apa keinginan itu. Betul. Ketika Pak Yana tadi udah menyampaikan kita ya meyakinkan diri, terus mencoba untuk mengalihkan ketika ada keinginan-keinginan yang di luar dari itu. Bagaimana dengan kondisi lingkungan sendiri, Pak? Karena kan kita tidak mungkin menyendiri dan tidak mungkin juga kita tidak berhubungan dengan teman-teman yang lain. Pasti teman-teman yang lain punya cara masing-masing juga dan punya godaannya yang sama. Bagaimana menangkis semua itu? Dengan tadi kita sudah menangkisnya dengan mengalihkan. Betul. Ketika ada teman rekan itu yang ini kan pasti ada. Betul. Bagaimana itu, Pak? Kita menanggapi ini. Kalau dulu masih bujangan saya terbuka ya. Kalau dulu masih bujangan mungkin ayolah
sekali. Oke. Apa namanya, untuk pengalaman juga. Untuk pengalaman juga. Jadi gini, pada saat kita sudah tahu rasanya, oh seperti ini, seperti bulan, oh seperti ini. Sudah. Begitu kita sudah berkeluarga ya sudahlah. Berarti ini di luar ya. Jauh sebelum berkeluarga. Betul, jauh sebelum berkeluarga. Dan kita menegaskan nih teman-teman. Apalagi nanti orang rumahnya Pak Yana. Ini jauh deh. Kita kembali lagi Pak. Tadi mungkin teman-teman juga bisa mengambil sedikit masukan atau ilmu yang didapat bahwa semua butuh proses dan perjuangan Pak ya, nggak instan. Kembali lagi kita udah menjalani proyek kita hampir 6 bulan dari material datang dan assembly dan segala macam. Banyak beberapa hal yang sudah Pak Yana lewatin dan kita juga sering ada sedikit perdebatan atau sedikit mencari solusi lah yang terbaik. Saya tidak memungkiri bahwa saya bukan orang yang nice untuk disukai banyak orang. Gimana Pak Yana menanggapi hal-hal yang di luar dari ekspektasi awalnya? Mungkin Pak Yana kan punya plan nih, yang harus ini. Ketika ada seperti saya yang jadinya merubah plan Pak Yana yang awal, itu gimana Pak Yana? Saya tanggapi dengan tenang ya. Kalau misalkan kita sama-sama egois, Pak. Misalkan dari salah satu konsultan yang pengennya seperti ini, seperti itu. Kita jawab dengan metode kita. Kalau memang toh metode kita diterima misalkan dari konsultan pengawas ataupun dari safety, kita bisa jalan. Kenapa enggak gitu Pak? Kita jalan aja gitu. Jadi intinya tim yang lain punya schedule, kami juga punya schedule, sama-sama masing-masing kita megang schedule untuk proyek ini, karena proyek ini ditentukan Pak. Lewat 1 hari 2 hari dampaknya akan lain lagi, kebijakannya akan lain lagi, betul. Saya menanggapi hal-hal yang seperti itu dengan menangisnya, ya menyampaikannya supaya metode ini bagus loh Pak, metode ini baik loh Pak, cepat juga loh Pak. Biar kita sama-sama jalan Pak. Akhirnya kalau misalkan bisa diterima, udah kita jalan bareng-bareng tuh. Kalau memang tidak diterima, tidak bisa Pak, saya maunya begini. Marilah kita rubuhkan bareng-bareng di satu meja, di meeting, disampaikan, diputuskan baiknya seperti apa gitu. Kalau kita sama-sama keras, nggak ada ujungnya Pak. Nggak ada ujungnya. Betul. Berarti kita memang itulah perbedaan, karena tadi pemikiran dan sudut pandang itu berbeda ya Pak ya. Betul. Dan sesuai juga dengan secara tidak langsung pengalaman itu mempengaruhi. Betul. Ya itu yang akhirnya banyak atau adalah perdebatan-perdebatan yang tidak bisa kita hindari. Betul. Sejauh itu masih di dalam lingkup pekerjaan, it's okay. Ya. Di luar ya tetap profesional. Ya, kita di luar personal yang ya sebagai kawan, adik, kakak ya. Betul. Dari beberapa proyek yang Pak Yana lewatin, proyek apa yang menurut Pak Yana ini berat banget gitu, dari segi construction-nya, dari safety-nya, atau mungkin dari plan yang Pak Yana punya itu sama sekali tidak bisa diikutin, gimana Pak? Ini Pak, ini jembatan ini Pak. Ya. Justru ini? Ya, kebetulan mohon maaf dari pengalaman saya kan di proyek itu dari 2009 Pak. Dari 2000 sampai sekarang. Yang saya tanganin itu apartemen, hotel, gedung, pabrik. Jalan. Itu hal yang mungkin karena saya dulu belajarnya di sipil. Setelah masuk ke salah satu perusahaan yang sekarang saya berpijak ini, ternyata sipil sama baja, mulai saya belajar baja juga di situ. Ini proyek yang menurut saya berat Pak. Berarti saya harus menemui salah satu rekan dulu, dari rektornya subkon kami, terus saya harus berkenalan. Setelah itu saya belajar juga ke beliau, namanya Pak Pungki. Di situ beliau memberikan seperti ini loh Pak, begini loh Pak. Saya ikutin gitu. Akhirnya timnya
Pak Pungki pun rekan saya koordinasi sama saya sama mereka, jadi saling Pak, balance kita itu. Karena ada kelebihan, ada kekurangan. Oke. Kelebihan saya mungkin ada di kekurangannya Pak Pungki, begitupun sebaliknya nanti kekurangan saya bisa ditutupin sama kelebihannya beliau yang selama ini saya anggap guru Pak, teman guru dalam arti saya memang benar-benar belajar di sini. Untuk konstruksi jembatan girder ini di sini Pak saya belajar. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman mikirnya jembatan ya paling cuma pasang-pasang betul gitu ya. Betul. Ternyata tidak semudah itu ya. Di dalamnya ruwet Pak. Ruwet. Ya. Di dalamnya ruwet. Apalagi udah beberapa drama yang sudah kita lewatin ya. Betul Pak. Nanti dramanya itu sendiri kita bahas di video yang lain ya teman-teman. Karena itu sedikit unik. Ya. Sampai akhirnya pekerjaan kita udah selesai Pak. Betul. Inti pekerjaan sebenarnya inti pekerjaan kita adalah erectionnya. Betul. Selain itu nextnya adalah finishing saja. Betul. Setelah jembatan atau lem terakhir ngangkat Pak, saya sendiri itu senang. Saya sendiri itu sangat-sangat senang karena kita bisa melewatin itu tanpa kendala dan tanpa ada rintangan yang sangat mengganggu pekerjaan kita. Gimana tanggapan Pak Yana sampai akhirnya kita sudah oke, semuanya udah naik duduk dengan aman, apa Pak yang dirasakan? Alhamdulillah Pak, sangat lega ya. Kalau istilah kita Sundanya itu bucat bisul Pak. Bucat bisul itu kayak kita bisulan pecah gitu. Jadi rasa sakitnya itu udah kelewat, tinggal ditunggu gatal-gatal aja gitu. Nah, sekarang saya bersyukurnya alhamdulillah 6 girder kita sudah duduk di atas semua, tinggal pekerjaan sedikit-sedikit kayak semacam diafragma, bracing, diagonal, apalagi pemasangan bondek gitu. Itu sekarang mulai berjalan, meskipun berjalan tetap aja kendala tetap masih ada ya. Kita lewatin aja, jalanin aja. Ya. Targetnya Pak, berapa lama lagi kita menyelesaikan itu? Target saya awal Desember selesai. Awal Desember berarti nggak awal banget. Nggak awal banget. Paling tidak ya catatan memang saya ditekan sama pimpinan saya kan harus awal Desember benar-benar awal. Tapi dikarenakan di lapangan ya yang namanya pekerjaan kendala mesti ada. Perubahan metode dari pemasangan, entah itu materialnya yang agak sedikit melintir yang di lapangan akhirnya kita harus berubah gitu, ditarik ataupun lubang baru kah di bautnya, di bornya, di oval. Itu kita lewatin dan itu harus kita kerjakan apapun resikonya. Bagaimanapun susahnya tetap harus kita kerjakan. Meskipun dari pimpinan pusat sana, Bapak target harus seperti ini. Jika kita di lapangan bisa menyampaikan ke atasan bahwa ini loh Pak kendalanya, ini loh Pak kendalanya. Oke, yang penting jangan lewat dari tanggal segini. Ya paling tidak saya tanggal 15-an itu udah selesai semua. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Kita berharapnya sesuai dengan target dan tidak ada kendala yang berarti. Terakhir Pak Yana, trik dan tipsnya untuk teman-teman, mungkin ada adik-adik kita atau ada teman-teman rekan-rekan lainnya yang mungkin saat ini sedang melakukan atau ada proyek yang sama dengan Pak Yana, dengan kita saat ini. Apa tipsnya bagi mereka? Tips dan trik ya. Tipsnya buat rekan-rekan adik-adik yang mungkin baru lulus nanti akan menginjak ke pekerjaan proyek, siaplah dengan resiko apa yang rekan-rekan ambil. Baik itu dari waktu kuliah ngambil jurusan sipil nanti terjun ke proyek. Dari resikonya ini nih, seperti saya nih, meninggalkan keluarga, pulang jarang, ketemu sama orang baru terus, merantau. Gitu. Tipsnya kuatkan mental aja. Itu aja. Karena dengan mental yang kuat kita akan punya pemikiran yang baik, lalu kita akan menjadi orang yang dewasa. Karena saya punya moto sukses berkarya baru bicara.
Oke. Itu lumayan tuh. Sukses berkarya baru bicara. Oke. Karena kebanyakan bicara dulu baru berkarya. Nah, gitu. Atau bahkan bicaranya banyak, karyanya nggak ada. Oke, jadi teman-teman itu mungkin bisa diambil apa namanya pengalaman dari Pak Yana dari awal sampai akhirnya di proyek ini sekarang kita sudah setengah jalan dan hampir menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Dan juga tadi sekali lagi teman-teman siapkan mental bagi teman-teman yang baru mau terjun di dunia proyek ya, karena tidak seindah apa yang teman-teman pikirkan. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapin. Betul, Pak Yana. Betul, baru. Oke, terakhir Pak Yana. Untuk teman-teman supervisor di luar sana yang menghadapi yang baju merah, supaya lebih bisa dapat klops ya. Karena kebanyakan juga teman-teman yang cerita ke saya adalah salah satu kesusahannya berhubungan atau berdiskusi dengan teman-teman supervisor atau bahkan yang ke atasnya. Gimana tips-tips ke teman-teman supervisor di luar menghadapi yang baju merah ini? Ya. Bagi rekan-rekan seperjuangan dengan saya yang bekerja di proyek, kita tidak lepas dari yang memakai baju merah, jangan sampai lolos. Kalau kata Dona. Yang baju merah. Jadi gini, menanggapinya kita simpel aja. Kalau toh memang resiko pekerjaan kita ini memang tinggi ya Pak. Apa bahasanya Pak? Resiko tinggi apa? Kecelakaan ya Pak. Ya. Kita ikutin prosedurnya, kita ikutin alurnya, kita laksanakan di lapangan. Kalau toh memang mengganjal atau mungkin ada metode yang kita kesulitan, kita tinggal bilang ke Pak Robi yang pakai baju merah ini, Pak ini kesulitan loh. Nah, berikan metode yang terbaik, berikan apa namanya cara yang baik, penyampaian yang baik. Insya Allah jika itu membuat apa namanya di lapangan mudah bekerja, selamat pekerjaannya, selamat si pekerjanya itu akan diterima. Dan itu bisa dijalankan juga. Intinya kita komunikasi aja dengan Bapak HSA ini. Oke. Mungkin teman-teman juga sudah cukup banyak yang didapat dan terima kasih Pak Yana waktunya sore ini udah sharing dengan kita. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Yana juga sampaikan teman-teman bisa ikutin. Amin. Dan menjadi inspirasi juga teman-teman. Ya, terima kasih Pak Yana.